kesempatan ini Bapak Kiai Elan sudah hadir di sini. Namun sebelumnya sebelum mengawali kajian ini, alangkah baiknya kita tundukkan sejenak kepala kita, kita membacakan doa kepada almarhum Syekh Ali Jaber gitu ya. Kita beri hadiah Al-Fatihah untuknya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadarati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Khususon ila ruhi Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi'a madakhalahu wa ghasilahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbi radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana bil qabul bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kepada almarhum amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada keluarganya semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih buat jamaah rahimakumullah. Langsung saja kita ke pembahasan pokok, yakni kajian hadis tarbawi yang insya Allah dibawakan oleh Kiai Pak Elan Sumarna. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali, bisa melaksanakan azam kita dengan izin Allah, yakni bisa melaksanakan kajian rutin tiap Kamis sore, yakni kajian Sahih Bukhari. Insya Allah pada kesempatan ini kita masih bicara tentang kitabul ilmi, tentang kitab ilmu, yakni bab tentang hifzul ilmi, yaitu memelihara ilmu. Nah, hadirin sekalian, seperti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, bahwa kitab Sahih Bukhari ini termasuk kelompok kitab Al-Jami. Kitab Al-Jami ini adalah kitab himpunan penulisan hadis atas dasar metodik tematik begitu. Sehingga pada kesempatan ini kita masuk pada tema tentang ilmu atau kitabul ilmi. Pada subbab tentang memelihara ilmu. Hadisnya, hadirin sekalian, adalah hadis nomor 118. Jadi bagi para jamaah sekalian, para adik-adik mahasiswa, para guru besar, para ibu bapak dosen dan karyawan, baik di UPI ataupun di perguruan tinggi yang lain,
tidak luput juga masyarakat kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada di Nusantara ini. Alhamdulillah, jika seandainya hadirin memiliki kitabnya, kitab Bukhari, bisa hadirin membukanya, yakni mungkin kalau masalah halaman berbeda karena berbeda cetakan. Tapi insya Allah kalau nomor hadis, kitab tinggal dibuka Kitabul Ilmi, bab Hifzul Ilmi, bab memelihara ilmu, ini nomornya nomor hadis 118. Insya Allah kalau nomor hadis itu cetakan manapun, tahun berapapun akan sama. Tetapi seandainya hadirin sekalian tidak punya akses atau tidak memiliki kitabnya, hadirin bisa juga mendownload saja, lebih mudah dan lebih murah. Mendownload di internet, di dulu saja Sahih Bukhari, PDF-nya, bagusnya yang PDF-nya, insya Allah akan muncul dan tinggal di download. Hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, kita masuk kepada bab tentang hifzul ilmi. Jadi memelihara ilmu. Hanya memang di pamflet itu terjemahannya terjemahan bebas, jadi kewajiban memelihara ilmu. Begitu. Nah, hadisnya seperti yang tertera dalam layar kaca hadirin sekalian, mungkin di laptop atau di HP masing-masing, itu hadis nomor 118. Kita baca. Hadatsana menceritakan kepada kami. Nah, hadatsana menceritakan kepada kami. Kami di sini kembali adalah Imam Bukhari. Jadi ketika Imam Bukhari itu menuliskan hadis ini, ya, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang akan ditulis di kitabnya, atau kitab Sahih Bukhari, dengan mengatakan hadatsana menceritakan kepada kami. Siapa yang menceritakan kepada beliau? Yaitu gurunya, yakni namanya Abdul Aziz bin Abdullah. Nah, ini gurunya adalah Abdul Aziz bin Abdullah. Nah, jadi itulah guru beliau. Sementara Abdul Aziz bin Abdullah ini juga tidak sembarang mengajarkan kepada Imam Bukhari, kecuali dia pun juga merujuk kepada gurunya. Sehingga dalam hal ini qala dia berkata. Nah, yang berkata di sini adalah Abdul Aziz bin Abdullah tadi. Apa kata beliau? Kata beliau adalah hadatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Malik. Nah, Malik. Jadi Malik ini adalah gurunya Abdullah bin Abdul Aziz yang menjadi guru Imam Bukhari. Nah, gitu. Sementara Imam Malik dia mendapatkan hadis ini dari siapa? Yaitu dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Nah, beliau mendapatkannya dari Ibnu Syihab. Berarti Ibnu Syihab gurunya Imam Malik. Nah, Ibnu Syihab mendapatkan hadis dari siapa? Anil A'raj, dari Al-A'raj. Berarti Al-A'raj adalah gurunya daripada Imam Ibnu Syihab. Nah, Al-A'raj dia mendapatkan hadis dari siapa? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Nah, berarti Abu Hurairah ini adalah sahabat. Nah, dan dia yang jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian qala berkata, siapa yang berkata? Abu Hurairah tadi. Nah, begitu. Nah, jadi kembali lagi hadirin sekalian, bagi mereka yang baru bergabung, ini kajian hadis, saya ingatkan kembali, kajian hadis dengan kajian tafsir Al-Quran berbeda. Apa bedanya? Bedanya kalau tafsir, kalau kita mengkaji tafsir, itu kita langsung dihadapkan kepada matanya, dihadapkan kepada teks Al-Quran itu sendiri. Nah, sementara kalau kita ngaji hadis, kita sebelum kita
sebelum kita sampai kepada teks hadisnya itu sendiri, maka kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad. Nah, jadi kalau dalam hadis itu ada rawi dan sanad, dalam Al-Quran tidak. Kenapa begitu? Nah, sebab kalau Al-Quran itu dalam sejarahnya itu ketika turun langsung dituliskan di beberapa media yang bisa dipakai menulis, dan itu yang menjadi ciri otentisitas daripada Al-Quran. Nah, begitu. Nah, sementara hadis tidak dituliskan. Ketika Rasulullah ada di tengah-tengah para sahabat tidak menuliskannya, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, ya. Jadi apa yang disaksikan oleh para sahabat tentang Rasulullah, baik perkataan, perbuatan dan sebagainya tadi, itu dihafal oleh sahabat. Nah, begitu. Sehingga kemudian hafalan sahabat itulah yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya sampai kepada Imam Bukhari dalam hal ini. Nah, begitu. Jadi dengan demikian otentisitas daripada hadis itu dalam bentuk orangnya yang meriwayatkan, begitu. Bukan artefak sejarah, dalam arti bukan benda-benda mati, ya. Jadi hadis itulah yang disebut dengan rawi dan sanad. Nah, apa bedanya rawi dan sanad, hadirin sekalian? Nah, ini kita juga harus karena banyak orang yang mungkin dalam hal ini dalam tanda petik relatif keliru ya membedakan rawi dan sanad. Kalau rawi itu kalau orangnya sama, rawi dan sanad itu orangnya sama, tetapi sudut tinjaunya yang berbeda. Nah, berdasarkan pengertiannya secara bahasa, sanad itu artinya adalah sandaran atau rujukan. Dalam hal ini coba kita lihat. Nah, hadatsana telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, siapa yang menceritakan kepada beliau? Maksudnya Abdul Aziz bin Abdullah. Nah, dengan demikian Abdul Aziz bin Abdullah itu adalah sanad atau rujukan pertama. Nah, rujukan kedua siapa? Terus berikutnya rujukan keduanya adalah Malik. Rujukan ketiganya siapa? Rujukan ketiganya adalah Ibnu Syihab. Rujukan keempatnya siapa? Al-A'raj. Dan rujukan yang terakhir adalah sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi dengan demikian Abu Hurairah adalah rujukan yang terakhir atau sanad terakhir sekaligus sebagai rawi pertama. Nah, jadi rawi pertama itu Abu Hurairah. Nah, karena namanya rawi yang meriwayatkan, maka Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini kepada Imam Al-A'raj sebagai rawi kedua. Nah, rawi kedua meriwayatkan kepada Ibnu Syihab sebagai rawi ketiga. Ibnu Syihab meriwayatkan kepada Malik. Malik meriwayatkan kepada Abdul Aziz bin Abdullah. Dan Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada penulis hadis namanya Imam Bukhari. Jadi dengan demikian, Imam Bukhari itu adalah penulis hadis, bukan rawi, penulis hadis, atau dalam ilmu hadis namanya mudawin, begitu namanya mudawin. Ya. Baik hadirin sekalian, hadirin kaum muslimin wal muslimah dimanapun Anda berada, itu dia rawi dan sanad. Nah, jadi rawi pertama adalah Abu Hurairah sekaligus sebagai sanad terakhir, dan rawi yang terakhir adalah Abdul Aziz bin Abdullah sebagai rawi terakhir sekaligus sanad pertama. Begitu. Nah, kita kembali hadis kalian an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda. Ini perkataan dari Abu Hurairah. Apa kata beliau? Innan nasa
sesungguhnya orang-orang, kata beliau, sesungguhnya orang-orang itu yaquluna, mereka itu beropini atau mengatakan bahwa aktsaro Abu Hurairah, kata mereka, aktsaro lebih banyak. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah. Apa yang lebih banyak? Maksudnya dalam meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah itu adalah orang yang lebih banyak, sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis dibanding Abu Bakar, dibanding Umar, dibanding yang lain-lainnya, maka Abu Hurairah itulah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa beliau melakukan itu? Walaulah, kata beliau, dasar ini, walaulah seandainya tidak ada ayat ini, seandainya tidak dijumpai dua ayat fi kitabillah, dalam kitab Allah. Nah, kata beliau, seandainya tidak ada dua ayat dalam kitab Allah ini yang berisi tentang kewajiban menyampaikan ilmu, begitu, ya. Maka kata beliau, ma hadatsu hadisan, aku tidak akan menceritakan satu hadis pun. Ini dasar Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau bertumpu pada dua ayat. Dua ayat yang menyatakan kewajiban menyampaikan ilmu. Begitu. Nah, karena seandainya tidak ada dua ayat tadi, kata beliau, mahadastu hadisan, aku tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Nah, dua ayat yang dimaksud itu apa? Nah, ayat lu, kemudian dia membacakan ayat. Nah, ini ayatnya, ya. Nah, ayatnya ini, gitu ya. Nah, kata beliau membacakan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Ini Al-Baqarah ayat 159 ila qouli, sampai kemudian Ar-Rahim, ya, ujungnya Ar-Rahim tadi. Nah, ayat tadi artinya begini. Innalladzina, sesungguhnya mereka orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan, ma anzalna, apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati wal huda, yang berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, ya. Ila qaulihi, sampai ayat 160-nya, ya, Ar-Rahim, gitu. Nah, atas dasar ayat inilah, ya, atas dasar ayat inilah, hadirin sekalian, maka Abu Hurairah itu gemar meriwayatkan hadis, gitu, dibandingkan Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Nah, itu dasar yang pertama. Kenapa Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis? Itu dasar yang pertamanya, dua ayat tadi. Nah, dasar yang kedua, ya, inna ikhwana, nah, ya, inna ikhwana, sesungguhnya saudara-saudara kita itu siapa? Yaitu minal muhajirin, mereka kaum muhajirin, karena yashgoluhum, mereka itu tersibukkan dengan urusan-urusan bil aswad, di pasar. Nah, gitu ya. Jadi kata beliau, saudara-saudara kita ini dari kalangan muhajirin ini, mereka itu tersibukkan di pasar. Begitu ya. Nah, begitu. Wa inna ikhwanana, sedangkan saudara-saudara kita minal ansor, dari kelompok ansor, kana yashgoluhum, mereka pun tersibukkan oleh apa? Tersibukkan oleh al-amalu, bekerja, fi amwalihim, pada harta mereka. Nah, begitu. Jadi kalau orang-orang muhajirin itu, mereka kan mata pencariannya di pasar, begitu. Sementara orang ansor, karena mereka itu pribumi, ya mereka kan punya harta, ada yang punya kebun, ada yang punya ternak. Nah, mereka tersibukkan dengan ngurus semua itu, begitu. Nah, wa inna Abu Hurairah, sementara Abu Hurairah, nah ini ya,
Abu Hurairah karena yalzamu dia itu senantiasa ya bersama atau senantiasa mengiringi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bishiba ibatnihi. Nah, dalam urusan perutnya dia ala kadaran saja, asal bisa memenuhi perutnya saja. Kalau Abu Hurairah, kalau yang lain kan dari kalangan muhajirin dia di pasar, ya dia di pasar berusaha semaksimal mungkin mencari nafkah. Dari kelompok Ansor dia berusaha tersibukkan dengan ngurus hartanya, kebunnya, ternaknya dan lain sebagainya, begitu. Sementara Abu Hurairah, beliau hanya ala kadarnya makan dan minum seadanya saja, hanya untuk menutupi rasa laparnya saja. Tidak ada usaha mencari nafkah ke sana dan kemari. Oleh karena itu, beliau paling banyak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Nah, dilanjutkan lagi, wayah guru beliau itu hadir kepada majlis taklim, ini majlis taklim, layah turun sementara mereka para sahabat yang lain tidak hadir. Jadi Abu Hurairah itu selalu hadir di majlis taklim Rasul, sementara para sahabat yang lain tidak hadir. Gitu. Wayah paldu, beliau pun juga menghafal apa saja layah paldun yang para sahabat tidak menghafalnya. Nah, ini hadirin sekalian kelebihan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Mohon maaf, Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu. Nah, di kelebihan beliau itu atas dasar hadis ayat tadi, atas dasar mengoptimalkan diri untuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian kesimpulannya wajar kalau Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena bersama dengan Rasulullah juga paling intens, paling sering dibanding sahabat yang lainnya. Nah, hadirin sekalian, ini terjemahannya bisa foto gitu ya. Nah, jadi berdasar hadis ini, hadirin sekalian, Abu Hurairah adalah orang yang waktunya full ya bersama Nabi, sementara sahabat lain itu hanya paruh waktu saja. Jadi itu catatannya, gitu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh. Nah, karena hadis yang bercerita tentang bab ini ada 3, maka di sini saya langsung masukkan aja hadis nomor 2-nya, yaitu hadis nomor 119-nya. Nah, hadis kalian, nah ini rawi dan sanadnya ini sudah disampaikan tadi ya, tinggal kita mengikuti jalur aja ini. Kita langsung kepada rawi sanad yang terakhir dari Abu Hurairah tadi ya. Nah, gitu. Nah, jadi pada hadis nomor 119 dari bab ini, bab memelihara ilmu tadi, juga didapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu yang ini. Nah, qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya begini, atau aku berkata begini. Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sebenarnya aku ini asma'u mendengar minka darimu hadisan kafiron, hadis yang banyak, begitu ya. Ya kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya ini mendengar banyak hadis dari engkau. Ansahu, namun aku banyak lupa, begitu. Rasulullah ini curhat, Abu Hurairah ini curhat kepada Rasulullah awal-awalnya ya Rasulullah, aku ini banyak mendengar hadis darimu, namun aku sering lupa, begitu. Bagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kalau itu yang berkata itu Rasulullah. Nah ini teks hadisnya. Ubsut
rida'aka, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ubsut, bentangkan rida'aka, selendangmu, wahai Abu Hurairah, bentangkan selendangmu. Nah, mendengar perintah itu, fabasabtuhu, aku membentangkan selendangku itu tadi ya. Fabasabtuhu, aku bentangkan selendang itu. Qala, kemudian Abu Hurairah menuturkan kejadian bersama Rasul tadi. Setelah dibentangkan selendang tadi, fagorofa biyadihi, fagorofa biyadaihi. Lantas kemudian Rasulullah menciduk dengan dua tangannya, ya, terjemahan bebasnya begitu, menciduk dengan dua tangannya. Tsumma, kemudian qala, berkata, bersabda itu Rasulullah. Nah, dummahu, dekatlah selendang itu. Jadi pegang erat, dekat gitu selendang itu. Setelah sesuatu diciduk oleh Rasulullah dan dimasukkan ke selendang tadi, ya, dekatlah gitu ya. Nah, mendengar perintah itu, fadomam tuhu, maka aku mendekap selendang tadi, memegangnya, mendekapnya dengan erat selendang tadi, ya. Fama, setelah itu kata Abu Hurairah, fama, tidaklah nasi itu aku lupa syai'an, sesuatu pun, ba'dahu, setelah kejadian tadi. Nah, begitu. Nah, ini hadisnya sampai ini sebenarnya ya. Kalau yang ini hanya tambahan dari Imam Bukhari, bahwa beliau pun juga mendapatkan hadis ini dari Ibrahim bin Al-Mundhir yang mengatakan juga bahwa telah menyampaikan kepadanya Ibnu Abi Udaik bihalda dengan lafaz ini dan selanjutnya ya. Nah, begitu. Jadi hadirin sekalian, ini terjemahannya. Hadis ini menjelaskan tentang mukjizat Rasul dan karomah bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasul itu mukjizat. Salah satu mukjizatnya adalah kemudian bisa entah apa yang diciduknya. Bukan menciduk, menangkap di sini ya, menciduk dengan tangannya gitu ya. Nah, begitu dia mengambil sesuatu, entah apa yang diambilnya, ya, kemudian dimasukkan ke dalam selendang yang dibentangkan tadi. Yang dengannya kemudian Abu Hurairah mendekat selendang tadi, dan dengannya kemudian Abu Hurairah memiliki hafalan yang sangat baik gitu. Nah, jadi dengan demikian mukjizat Rasul. Ya, seringkali begitu memang Rasulullah SAW itu, hadirin sekalian, kalau memang ada muridnya yang punya kasus hafalannya kurang begitu, kemudian atau selalu kalau kepada Abu Hurairah seperti tadi, dengan diperintahkannya Abu Hurairah membentangkan selendangnya. Kalau yang lain, misalnya kepada Ibnu Abbas, Rasulullah menepuk dadanya untuk menambah keyakinan, tepuk dadanya dan lain sebagainya. Nah, begitu. Hadirin sekalian, ini adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mu'allim, sebagai guru, begitu. Nah, kemudian muridnya Abu Hurairah adalah seorang yang batinnya suci, seorang yang tingkat kemakrifatan kepada Allahnya terlatih, begitu ya. Nah, sehingga kemudian bisa menyauk, bisa menangkap. Nah, bisa menangkap apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini hadirin sekalian, hal yang harus kita bangun antara kita dengan murid kita itu begitu seharusnya. Kitanya sebagai mu'allim, sebagai guru, hendaknya ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita sebagai mu'allim, maka kita juga harus mencontoh bagaimana Rasul sebagai seorang mu'allim. Begitu. Nah, tentu saja kalaupun kita hidup di zaman Nabi, berandai-andai ini kita hidup di zaman Nabi, apakah bisa seperti Abu Hurairah bisa mendapatkan mukjizat Nabi seperti tadi? Ya? Tentu ini
sangat individual, kembalinya kepada masing-masing. Kalau kitanya tidak seperti Abu Hurairah, ya, batin kita ini adalah seorang yang kotor, begitu ya, tazkiyah nafsiyah dan tazkiyah nafsiyahnya juga kurang, begitu, kemakrifatan kurang, tentu tidak bisa menangkap semua itu, begitu ya. Nah, karena di zaman Nabi juga para sahabat itu beragam dalam menangkap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Ada ada yang menangkap dengan cucuran keringat seperti kita, begitu. Ada juga yang seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Abbas, yang langsung didoakan langsung oleh Nabi dan lain sebagainya, begitu. Hanya kelebihan kita dengan kelebihan para sahabat dibanding kita, tentu saja kalau para sahabat itu adalah komunitas yang berhubungan langsung, komunitas yang bersentuhan langsung dengan nubuwah, menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melandingkan, menyaksikan bagaimana Al-Quran itu dibumikan, begitu. Itulah kelebihan sahabat dibanding kita, ya. Nah, gitu. Hadis sekalian, jamaah yang Allah muliakan. Nah, hadis yang ketiga. Nih, karena sama temanya, jadi di sini saya diinikan saja langsung kita satukan aja dalam bahasan kali ini. Nah, hadis yang ketiga, hadis sekalian, kita langsung kepada sanad yang terakhir di sahabat, An Abi Hurairah. Nah, ini langsung ke sini. Bagaimana kata Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, nah ini perkataan Abu Hurairah, hafiztu, saya mendengar. Maksudnya saya menghafal min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini. Nah, ini kata siapa? Kata Abu Hurairah, saya hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dua kantung besar. Maksudnya dua kantong ilmu. Nah, fa'amma, adapun ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, fabathaftuhu. Nah, ini. Fa'amma, adapun ahaduhuma, salah satu dari dua kantong tadi, fabathaftuhu, aku telah menyebarkannya. Nah, jadi kata Abu Hurairah, aku punya dua kantong besar, diibarat katanya dengan dua kantong, maksudnya dua bentuk ilmu, ya, dua bentuk ilmu. Nah, salah satunya, yang satu itu telah aku sebarkan, wa amal akhar, adapun yang lain, kantong yang kedua, tidak disebarkannya, ditahan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Kata beliau, falau seupama batas tubuh aku sebarkan kantong yang kedua itu, putihan, niscaya ditebas hadal bulum, leherku. Ya, kata Abu Hurairah, kalau kantong yang kedua itu disebarkan, niscaya akan ditebas itu leherku, gitu ya. Nah, hadis kalian, hadis yang terakhir ini menjelaskan kepada kita tentang dua macam ilmu yang Abu Hurairah mengumpamakannya dengan dua kantong tadi, gitu ya, dengan dua kantong tadi. Ya. Kantong yang pertama adalah yang sudah disebarkan, yaitu berupa ilmu syariah dan ilmu syariah saja, ya, ilmu syariah. Itu sudah disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara kantong yang kedua tidak disebarkan. Kenapa? Sebab kantong yang kedua itu kalau menyangkut persoalan khilafah. Nah, menyangkut persoalan khilafah, ini persoalan sensitif menurut beliau,
persoalan khilafah yang apabila itu disampaikan kepada umat khawatir mendatangkan fitnah. Begitu, mendatangkan fitnah. Nah, hadirin sekalian, kantong yang kedua ini tidak disampaikan karena khawatir mendatangkan fitnah tadi, karena berkenaan dengan kepemimpinan yang zalim, yang ya berkenaan dengan kepemimpinan yang zalim. Berikut nama-nama mereka. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Abu Hurairah pada kantong kedua tadi bahwa akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu terjadi kepemimpinan yang zalim dan namanya ini dan itu, ini dan ini, gitu ya. Nah, kalau itu dikatakan oleh Abu Hurairah khawatir akan terjadi fitnah-fitnah kepada kaum muslimin, ya, gitu. Nah, dan tentu saja beliau pun juga terancam nyawanya, sehingga pada ucapannya tadi di akhir, aku nanti ditebas leherku, kata dia, begitu ya. Jadi beliau nyawanya terancam kalau disampaikan. Nah, kemudian pertanyaan kita, hadirin sekalian, siapa sebenarnya pemimpin yang zalim yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan kepada beliau, kepada Abu Hurairah tadi? Ini sebenarnya Abu Hurairah juga tidak menyampaikan, tidak implisit, tidak eksplisit menyampaikan, begitu. Hanya kalau kita lihat dari doa-doa beliau yang disampaikan, ya, beliau pernah berdoa begini. Ini langsung bahasa Indonesianya, karena waktunya. Ya. Kata beliau dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan penghujung tahun 60 Hijrah. Nah ini, jadi doa beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan penghujung tahun 60 Hijrah dan dari pemimpin yang masih anak-anak atau yang masih kekanak-kanakan. Nah ini doa beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penghujung tahun 60 Hijrah dan dari pemimpin yang masih anak-anak. Nah, hadirin sekalian, doa beliau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahwa Allah mewafatkan dia 1 tahun sebelum masuk tahun 60 Hijrah. Nah, sementara pemimpin yang dimaksud yang berkuasa tahun 60 Hijrah itu tidak lain adalah Yazid bin Muawiyah yang berkuasa tahun itu. Nah, kalau kita membaca sejarah, maka kita bisa menyimak bagaimana kepemimpinan Yazid bin Muawiyah tadi, dan itu persis seperti yang diungkapkan oleh doa beliau. Jadi karena Abu Hurairah berdoa tadi, Allah berlindung aku dari keburukan penghujung tahun tadi, sehingga persis 1 tahun menjelang masuk tahun 60 Hijrah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dia tidak merasakan pedihnya, perihnya di kehidupan yang sulit di zaman Yazid bin Muawiyah kan. Nah, hadirin sekalian, demikian hadis-hadis yang 3 hadis tadi berkaitan dengan di bawah subjudul bab tentang memelihara ilmu. Nah, coba kita lihat penjelasan hadisnya. Nah, hadirin sekalian, sebenarnya pengertian ilmu, ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi itu berkaitan dengan ilmu tahammul wal adab, berkaitan dengan penerimaan dan perbuatan hadis. Jadi ilmu yang dimaksud dalam tarikh Islam dari awal kenabian sampai kira-kira abad ke-3 Hijrah itu selalu didominasi oleh persoalan tahammul wal adab, persoalan penerimaan dan perbuatan hadis. Bukan ilmu-ilmu yang lain, ya, itu gitu. Ya, soal itu saja yang disebut dengan ilmu itu.
Nah, hadis kalian, kenapa demikian? Karena ilmu, karena wajar, sebab hadis itu kan berbeda dengan Al-Quran, seperti yang dibuka saya sampaikan, bahwa hadis itu tidak dituliskan, dia diriwayatkan dari imam yang satu ke imam yang berikutnya, sehingga kemudian pernyataan bahwa ilmu ya dalam perspektif Islam pada saat itu adalah periwayatan hadis. Gitu. Hadis kalian, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, begitu. Walaupun mungkin soal kapasitas keilmuan hadisnya tidak menjadi lebih banyak dibanding sahabat yang lain, dalam hal ini Abu Hurairah, dalam hal ini Abu Bakar. Ya, kan Abu Bakar itu lebih sebenarnya dilihat dari hidupnya bersama Nabi, ya lebih dulu Abu Bakar dibanding Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kan masuknya ke dalam Islam itu sekitar tahun ke-7 dari kenabian, gitu ya. Jadi Abu Hurairah itu masuk Islamnya di penghujung tahun ke-7 Hijrah maksudnya. Nah, sementara Abu Bakar lebih awal, begitu lebih awal. Dan kira-kira ya bedanya 20 tahun ya. Dan Abu Hurairah mendampingi Nabi-nya. Namun tadi karena keistimewaan beliau tadi, yang pertama keistimewaannya paling lama hidupnya setelah Nabi. Ya, paling lama hidupnya setelah Nabi. Kemudian beliau juga adalah dari kelompok Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, hidupnya di masjid terus, gitu ya, beribadah terus di masjid. Nah, dalam hal ini banyak waktu beliau untuk mendampingi Nabi, sementara sahabat yang lain termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, gitu ya. Nah, apalagi ketika Abu Bakar itu menjadi khalifah, ya beliau banyak mengurusi umat daripada meriwayatkan hadis. Nah, kemudian hadirin sekalian, ini kiat memelihara ilmu. Nah, ini kita sampai kepada bagaimana kiat memelihara ilmu. Nah, kiat memelihara ilmu tentu saja di samping dengan mengajarkan dan mengamalkan. Gitu ya. Ini kiat memelihara ilmu yang dilakukan oleh Abu Hurairah dalam hal ini, dan juga tentu saja yang diamanahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping mengajarkan dan mengamalkannya adalah salah satunya adalah dengan menyembunyikannya. Nah, ini begitu. Kenapa harus disembunyikan? Memang ada beberapa ilmu yang disembunyikan. Sebab kalau dia dinampakkan ilmu itu, kalau ilmu itu diajarkan sebelum waktunya, maka definisi ilmu yang menerangi itu bahkan menjadi tidak. Ilmu itu akan pada akhirnya menjadi fitnah, menimbulkan fitnah kalau diajarkan tidak pada waktunya. Oleh karena itu, Abu Hurairah itu menyembunyikan ilmu, satu kantong ilmu yang lain dia sembunyikan. Karena kalau itu ditampakkan, nah nyawa beliau juga akan terancam, kehidupan kaum muslimin juga akan terancam. Begitu. Sehingga beliau menyembunyikan sampai akhir hayatnya. Nah, hal ini juga sebagaimana dilisankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Nah, ini langsung saja ya. Ini hadisnya juga yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, Mu'ad bin Jabal itu dinasihati oleh Rasulullah ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah di atas himar dan sebagainya. Nah, kemudian Rasul bersabda langsung, ya Mu'ad, hal tadri hakullah alal ibad. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya? Wama hakul ibad Allah, dan apa itu hak hamba kepada Allah? Nah, kemudian Mu'ad berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, ini kata Rasulullah, fa inna haqqallah 'alal ibad, adapun hak Allah atas hambanya itu adalah an ya'buduhu, supaya mereka menyembahnya, wala yusyriku bihi syai'an. Nah, itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, agar para hambanya menyembah kepada Allah
dengan ikhlas dan tidak mensyarikatkan sedikit pun. Wa hakul ibad Allah, adapun hak Allah yang harus ditunaikan, adapun hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah setelah mereka menunaikan hak Allah adalah an la yu'adziba, untuk tidak disiksa. Sepanjang dia itu la yusriku bi syai'an, tidak mensyarikatkan sedikit pun. Nah, hadirin sekalian, mendengar perkataan Rasulullah tadi, Mu'adz bin Jabal itu gembira. Kalau begitu mudah sekali masuk surga itu. Karena gembiranya tadi, dia meminta izin kepada Rasulullah untuk mengabarkan hal ini. Ya Rasulullah, apalah ubasyiru bihin nas? Apakah boleh aku mengabarkan hal ini kepada orang-orang? Ini Mu'adz bin Jabal itu meminta izin. Bagaimana kata Rasulullah? La tubasyirhum, jangan engkau kabarkan kepada mereka Mu'adz hal ini. Artinya sembunyikan ilmu ini. Ya, fayatakalu, nanti kalau dikabarkan mereka akan yatakalu, yatakilu, mereka akan akan pasrah begitu saja, tidak berbuat, tidak beribadah, tidak dan lain sebagainya, begitu ya. Yang penting tidak mensyarikatkan saja kepada Allah, begitu. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi ini menyembunyikan ilmu itu termasuk dari kiat-kiat memelihara ilmu itu sendiri. Demikian hadirin sekalian bahasan kita hari ini. Ada waktu, insya Allah bisa dipakai untuk diskusi kepada hadirin sekalian, pada adik-adik yang Bapak cintai, adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai dan Allah muliakan. Tentu saja kepada para guru kita, para guru besar kita, para ibu bapak dosen kita, para karyawan kita, para bapak ibu dosen, para karyawan, kemudian juga baik di UPI ataupun di perguruan yang lainnya, kemudian kepada muslimin muslimah di seluruh Nusantara ini, tentu saja di mana saja Anda berada, silahkan untuk bisa bersilaturahmi. Kita ada waktu insya Allah beberapa menit lagi. Silakan dikembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillah pembahasan mengenai Kitabul Ilmi sudah selesai dibahas oleh Pak Kiai. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab kepada jamaah rahimakumullah yang mau bertanya pada Bapak Kiai diperbolehkan. Boleh di on mic langsung ataupun di chat di kolom komentar. Yang di TV Edu mungkin bisa ditulis. Nanti insya Allah disampaikan ke moderator. Jadi mereka yang ada di Meet itu Aji bisa on mic dan langsung, atau juga bisa lewat chat. Tetapi yang hadirin yang ada di TV UPI bisa bersilaturahminya dengan menuliskannya di kolom chat. Nanti dibacakan oleh moderator. Habis. Silakan sekalian, dari adik-adik mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen, dari masyarakat seluruhnya, maka barangkali ada yang akan bersilaturahmi. Ya, sambil nunggu, nanti kalau Aji, kalau ada yang menyampaikan silaturahminya, tinggal disampaikan langsung ya. Nah, sambil nunggu silaturahmi dari hadirin sekalian, kita stop sharingnya dulu. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit di hadirin sekalian. Oh, ini ada kesepuhan. Biasanya kedah
ada diwakilan heula, ada di ieu lah ku kasepuhan, ada di non sobat mate. Ada di kumpulan heula ku kasepuhan. Mangga kasepuhan Pak Jaja, Pak Mulyana, Pak Risris, dan Bapak dosen yang lainnya mungkin di Kamda. Biasa mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi silaturahim ngiring bingan bahwa pelajaran hadis continue ada di kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada ustaz kita. Amin. Allahumma amin. Dan Allah membukakan pintu ilmu buat kita semua. Amin. Bahasan yang menarik tentang ilmu, Ustaz. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul bahwa Rasulullah pernah mengatakan, mungkin hadis ini ya, atau mungkin pepatah, kun aliman, au muta'aliman, au mustamian, au mu'an, wala takun khomisan, fatuhuliko. Nah, sekaitan dengan itu, sekarang itu ada haki itu. Haki itu kadang-kadang orang itu mau menyebarkan ilmu tapi harus ada kaitannya dengan ekonomi bayar gitu. Nah itu menurut pandangan Islam itu gimana itu tentang itu? Zaman Rasulullah itu nggak ada, zaman para sahabat juga nggak ada. Saya pernah baca itu ada dokter dari zaman Andalusia itu sampai bisa menemukan 200 alat kedokteran yang sekarang digunakan oleh ilmu kedokteran. Ya, kalau nggak salah Jawahir namanya. Dan tidak pernah minta sedikit pun hakinya itu. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Pak Ustadz Jaja, alhamdulillah. Tadi sekalian ini ada silaturahmi dari Ustadz Jaja. Tujuannya ya tadi supaya khususnya nih yang lainnya terutama adik-adik mahasiswa dan tentu saja boleh masyarakat yang lainnya juga untuk bisa bersama-sama kita membahas semua ini. Baik, jadi yang disampaikan Pak Ustadz Jaja itu hadis mungkin Pak Ustadz tentang kun aliman, atau muta'aliman, atau mustami'an, dan selanjutnya. Itu hadis. Dari hadis itu lahirlah adab ta'lim muta'alim sesungguhnya. Ya, adab ta'lim muta'alim itu lahir dari hadis itu. Di hadis tadi sebenarnya acuan bagaimana kita ini harus berada pada proporsi yang profesional. Jadi kalau kita sebagai alim, sebagai guru, jadilah guru yang baik, menetapi fungsinya sebagai guru. Gitu. Kalau kita ini sebagai mustami'an, pendengar, jadilah pendengar yang baik. Jangan kemudian galau gitu. Nah, gitu. Kalau kita jadi muta'alim, jadi sebagai pembelajar, jadilah sebagai pembelajar yang baik. Sehingga fungsi-fungsi semua itu, kalau itu dipenuhi, maka akan melahirkan guru yang ideal, generasi yang ideal. Semuanya mengerucut kepada generasi yang ideal. Jadi seorang yang mu'alim, seorang guru yang baik, yang menetapi fungsinya menjadi guru. Fungsi guru itu kan hadirin sekalian adalah sebagai motivator atas murid-muridnya. Nah, sementara murid yang baik itu kalau dia memenuhi fungsinya sebagai murid, maka dia akan menjadi seorang yang gurunya menjadi inspirator dan motivator, muridnya kemudian menjadi sebagai menjadi seorang yang kalau dia memenuhi fungsi-fungsinya, memenuhi adab taklim gitu, maka dia akan menjadi seorang ilmuwan yang ulung, kemudian juga mustami dan sebagainya. Nah, makanya dalam hadis tadi fatahliko, kalau tidak memenuhi itu engkau akan celaka. Celaka itu maksudnya berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah itu artinya tadi jadi alim
Tidak begitu. Jadi mustami'an tidak. Dia menjadi alim di guru, tapi tidak memenuhi fungsinya sebagai guru. Nah, kalau dia jadi muta'alim, menjadi pembelajar, tidak memenuhi fungsinya sebagai orang yang pembelajar atau mustami'. Nah, itu yang disebut dengan salah kata tadi. Nah, kaitan dengan haki, ini bagus sekali silaturahmi dari Ustaz Pak Dr. Jaja tadi sekalian. Jadi memang kondisi kemasyarakatan hari ini berbeda dengan zaman dulu. Seperti halnya paspor. Kalau dulu itu kita berangkat kemana saja boleh, gitu ya, boleh. Ya. Nah, sekarang sulit. Ya harus ada paspor karena semakin budaya semakin rumit, aturan itu dan ini semakin rumit, sehingga karena kemasyarakatan semakin rumit, akibatnya berdampak kepada rumitnya peraturan itu dan ini. Nah, oleh karena itu saya kira tentang hak ini memang seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Nah, jadi kita ini harus menghakikan hasil karya kita. Nah, karena memang kalau tidak dihakikan di tempat-tempat yang zaman sekarang ini akan terjadi persoalan. Mungkin kaitannya, Pak Ustadz ini kaitannya dengan tadi ada ilmu yang harus disembunyikan demi kemanfaatan ilmu itu sendiri. Begitu. Kalau kita kiaskan dengan tadi, jadi bagaimana kiat memelihara ilmu itu ya harus disembunyikan, salah satunya kalau itu berdampak dibukakannya ilmu itu berdampak kepada kepada fitnah begitu. Nah, kalau tidak dihakikan hari ini kan kita ke masyarakat ini amat rumit sehingga terjadi fitnah kalau tidak dihakikan. Yang satu oh ini hasil karya saya, yang lain nah saling gitu, saling bersih tegang begitu. Nah, itu yang jadi fitnah. Jadi hubungan antar sesama menjadi sangat ricuh, dan dengan tidak adanya haki ini silaturahmi di antara kaum muslimin, apalagi dengan orang kafir yang tidak punya etika, silaturahmi di antara kita dengan kaum muslimin akan terganggu gara-gara ya lepas dari siapa yang benar. Nah, ada kesempatan untuk berbuat saling klaim tadi. Dengan demikian haki ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Nah, memang hadirin sekalian, kita banyak lihat di YouTube, di WA dan sebagainya itu ada yang menghibahkan ilmu-ilmunya dengan boleh tanpa bayar mengakses ini. Nah, karena memang mereka sudah dibiayai, tidak dibiayai. Ya, jadi ada sponsor-sponsor yang membiayai, sehingga kemudian dibolehkan untuk dihibahkan. Nah, begitu. Nah, jadi haki ini sesuatu yang sangat dianjurkan, dan nanti kalau kalau konsep awalnya memang sebaiknya dihakikan, maka boleh-boleh saja kalau tidak dihakikan. Tapi memang konsekuensi logisnya nanti membuka peluang untuk nanti kalau sudah hak kita, hasil karya kita sendiri sudah bernilai rupiah, bernilai dolar, wah akan berebutan ini saja. Nah, tapi kalau sudah dihakikan, itu dia. Jadi itu termasuk kepada kiat memelihara ilmu. Jangan sampai ilmu kita, hasil karya kita ini menjadi, karena tidak dihakikan, menjadi peluang untuk orang-orang bersih tegang, menumpahkan darah. Nah, begitu. Nah, inilah makanya Abu Hurairah tadi sekalian, bahkan Rasulullah tadi itu, jangan kau kabarkan, kata Rasulullah, hal ini jangan. Nanti kalau ini dikabarkan, nanti orang-orang tidak berlomba-lomba dalam berbuat ketaatan dan kebaikan. Kalau ini dikabarkan, nanti akan masuk surga lah. Yang penting tadi begitu, yang penting tidak musyrik, kan yang penting begitu. Nah, sampai Mu'adz bin Jabal gembira, ya sudah, aku akan kabarkan saja Rasulullah. Saya minta izin, aku akan mengabarkan hal ini kepada orang-orang. Nah, tapi kata Rasulullah, la tubashirhum, jangan kau kabarkan.
fayattakalu, niscaya mereka tidak berbuat apa-apa. Nah, jadi memang hadirin sekalian, kiat menyembunyikan ilmu, maksudnya menyembunyikan ilmu salah satu kiat memelihara ilmu itu sendiri. Jangan sampai ilmu yang kita miliki itu berbuah negatif, tidak memenuhi fungsinya sebagai al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Demikian hadirin sekalian, mungkin itu alhamdulillah jazakallah Pak Ustaz Jaja dan memberikan pembahasannya kepada kita sehingga kita bisa membahas hal ini karena silaturahmi dari beliau. Silakan Kalau ya. jazakallah khairan Pak Ustaz Jaja. Yang lain barangkali dari masyarakat, dari adik-adik mahasiswa di UPI atau di perguruan tinggi yang lain yang seolah hari ini juga bergabung, ya, para guru besar barangkali ada juga yang akan memberikan silaturahmi dari dosen Kamda, ada juga Pak Risris dari UPI ini atau Pak Mulyana, mana Pak Mulyana dari Namikan. Ya, ada mahasiswa, silakan. Ini sudah di provokasi, di komporan para sesepuh nih. Ya. Oh ya, sudah jam ini, udah habis waktunya. Ya, hadirin sekalian, terima kasih, jazakumullah khairan atas atensinya dari semua pihak, dari para guru besar, para bapak ibu dosen, para karyawan, baik di UPI, di Kamda maupun di perguruan tinggi lain. Demikian juga dari masyarakat, dari ini juga rasanya ada bergabung juga dari biru, alhamdulillah. Dari UIN juga ada kelihatannya, dari masyarakat yang lain. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk semua kita. Wasyhadu bi anna muslimun, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Haji. Pak Ustaz. Sami-sami. Saya. Widi kalau Mangga, Ustaz Jaja, Ustaz Mulyana. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ya. Kami, alhamdulillah. Amin. Silakan Haji ditutup. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian hadis arba'in sudah selesai. Semoga kelak di minggu depan kita dapat diperkumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Alangkah baiknya selesai kajian ini membaca alhamdulillahirabbil alamin dan kifatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja yang bisa saya bimbing gitu ya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadena, jazakumullah khairan. Tenun Thailand.